gua masuk di sini, ya, lu bisa melakukan hal-hal semacam itu kalau dia diem. Kalau dia diem kayak boneka begini, ya, lu bisa ngelakuin. Sedangkan kondisi di jalan, kondisi yang nyata, gak mungkin dia diem, gak mungkin, ya. Oke, di episode kali ini gue akan jelaskan gimana caranya lu bisa melepaskan cengkraman tangan, gimana cara mendadak ada orang asing mendekat ke arah lu, tangan lu dipegang, gimana cara lu bisa lepas dari ancaman tersebut. Oke, yang tadi kalian lihat adalah beberapa gerakan-gerakan yang menurut gua kurang efektif dan kurang bisa diaplikasikan dalam kondisi yang nyata, ya. Karena pada dasarnya itu ada orang megang, ya, bisa dekat sini. Jadi kalau gua bilang ini namanya posisi mirror hand. Kalau misalkan yang sana, pas, ini opposite hand. Tapi kita belajarnya posisi mirror hand dulu, ya. Pada dasarnya lu tidak mungkin segampang itu bisa muter ke kiri, ke kanan tangan seseorang dengan gampang. Ingat, pada saat gua bereaksi, dia bisa melakukan perlawanan, dia bisa bereaksi balik. Jadi ada aksi, ada reaksi di situ. Oke, karena dia di dalam posisi yang tidak nyaman. Salah sedikit gerakan gua cukup fatal, ya. Jadi pada saat dipegang, gua tidak mungkin bisa semudah itu gua putar atau gua masuk di sini, ya. Lu bisa melakukan hal-hal semacam itu kalau dia diem. Kalau dia diem kayak boneka begini, ya, lu bisa ngelakuin. Sedangkan kondisi di jalan, kondisi yang nyata, gak mungkin dia diem, gak mungkin, ya. Gua bersusah, ya. Gua sekarang ditarik dalam posisi tidak di tempat, tapi gua dipegang, gua ditarik. Tarik. Oke. Tarik. Sekarang gua tanya, dalam posisi gua ditarik seperti ini, apa mungkin gua bisa begini? Apa mungkin gua bisa begini? Apa mungkin gua bisa melakukan gerakan macam-macam? Tarik. Berat. Gua mau muternya susah. Kebalikannya sama, tarik. Gua berat, dia masih ada tangan satu lagi untuk nyerang ke arah gua. Sehingga lu harus berpikir secara kritis. Gak semudah itu tangan orang lu putar kiri, kanan, depan, belakang. Bahkan ada lagi orang ngasih tutorial seperti ini, dipegang, pas. What next? Dipukul, tendang, serang. Itu gak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Di video gua semua berisi edukasi. Oke? Jadi gak mungkin lu bisa lepas, memang lepas. What next? Dan sekarang gue kasih gambaran, misalkan kalau dia lebih besar secara postur, tenaga, dan gue selalu berasumsi kalau misalnya gue mungkin cewek atau perempuan yang notabene secara tenaga pasti kalah dominan sama laki-laki, ya. Jelas gue nggak bisa segampang itu tarik tangan gue. Gue nggak bisa muter begini, gue ngambil begini, impossible.
jelasin tekniknya secara detail pelan-pelan. Begitu ada orang asing mengarah ke arah gua, di situ paling nggak gua di lampu kuning, gua sudah hati-hati di situ. Tiba-tiba gua dipegang. Gua dipegang bukan di tempat, karena dia jelas tidak menginginkan posisi gua nyaman di sini. Gua ditarik, tarik. Secara keseimbangan, gua pasti sudah berkurang. Secara keseimbangan. Yang kedua, umumnya orang awam yang tidak mengerti, begitu ditarik sama orang yang nggak dia kenal, tarik. Saya pasti berusaha melawan. Kalau saya berusaha melawan, nggak akan ada habisnya. Power against power. Logikanya, kalau lu mau nyakitin lawan lu harus dekat ke arah dia, lu masuk ke arah dia, ikuti dia. Jadi kalau misalkan lu menolak, tarik, lu menolak, nggak akan ada habisnya. Lu berontak, dia bisa tambah kasar lu bisa mukul, dia bisa jambak gua, dia bisa ngotot dan segala macam. Sehingga gua bilang, yang itu tadi, nggak mungkin lu dipegang, lu sempet bisa muter kiri, putar kanan, kayak orang dansa. Oke? Begitu gua ditarik, yang pertama, gua ke arah dia, gua ikutin, tarik, gua maju. Gua step forward. Yang kedua, gua tentukan serangan gua. Tadi gua lakukan ke arah mata. Gua maju, jempol gua udah masuk ke arah mata. Bisa di zoom, dekat. Lihat ya, posisi di sini lihat nih. Jempol. Ya. Coba dekat lagi. Tarik. Tuh. Jadi gua tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berpikir. Kepala gua udah terprogram, mindset gua terprogram. Begitu ditarik, gua deketin dia, gua masuk ke arah mata di sini. Bila perlu gua congkel matanya sampai keluar bila perlu. Oke? Ingat, ini bela diri. Jadi semua dihalalkan. Begitu kena mata, posisi dia jelas tidak nyaman. Dia sakit, dia nggak bisa lihat. Posisi dia hilang keseimbangan. Kemungkinan besar genggaman dia pasti renggang, ya pasti renggang. Kalau misalkan lepas, puji syukur alhamdulillah. Oke, lagi, tarik, masuk, ya. Dia kaget karena dia nggak nyangka gua ada perlawanan. Begitu masuk, ini mungkin renggang bahkan lepas. Begitu dia lihat ke arah atas, gua tendang ke arah kemaluan, dia nunduk. Gua bisa 1, 2, apapun gua bisa lakukan. Oke. Sini. Ya. Gua ditarik, bukan gua mundur, gua nggak bisa mundur, dia bisa nyerang gua, ya. Gua ditarik, gua ikuti, gua masuk langsung ke arah mata nih, ke arah mata. Jadi kalau lihat dari wajah ya dekat, zoom, gua bisa pakai jempol, gua juga bisa langsung semua jari gua masuk di sini. Paling nggak ganggu penglihatan dia. Oke. Di sini yang perlu diketahui adalah gua tidak menyarankan lu melakukan pukulan. Gua tidak menyarankan lu melakukan tendangan ke arah pinggang atau push kick, ya, atau gerakan-gerakan yang fancy. Kenapa? Kalau lu mukul ke arah wajah, selama pukulan lu terlatih, go ahead, silakan. Tapi gua dalam latihan gua selalu berasumsi kalau gua orang yang notabene tidak memiliki banyak pengalaman, gua mungkin perempuan atau wanita yang secara postur mungkin lebih kecil, secara tenaga kalah dominan, sehingga gua tidak bisa melakukan pukulan apapun sekiranya itu bisa cukup beresiko karena tangan lu bisa cedera. Selama ini kalau kalian latihan pakai boxing glove, pakai MMA glove, ada bantalan ke heavy bag, ke padding. Kalau lu seumur hidup gak pernah mukul tulang tengkorak kepala manusia, jelas konteksnya beda, pengaruhnya besar. Ruas-ruas jari, pergelangan, punggung tangan, apapun bisa cedera parah. Oke, sehingga gua mengajarkan mata. Begitu kena mata, dari ujung kepala sampai ujung kaki, useless. Kecil kemungkinan dia bisa nyerang gua kembali. Jadi misalkan kalau gua ditarik, gua nyerang mata, belum tentu tangannya dia tuh mukul ke arah gua. Katakan masih ada pukulan pun masuk, ya, pukul masuk, ya. Tetap lebih dominan gua. Nyerempet kena kepala, pasti it's part of the game, itu bagian dari permainan. Lu nggak mungkin posisi di jalan lu melakukan gerakan semulus itu, nggak mungkin. Mungkin lu kena pukul, kena tendang, itu mungkin. Itu perlu dimengerti dulu. Oke? Teknik ini berlaku mau mirror hand,
gua melakukan teknik yang sama, atau opposite hand, tarik, gua melakukan teknik yang sama, atau dua-dua tangannya, gua tetap melakukan dengan teknik yang sama. Simple as that. Tidak ada teknik yang aneh-aneh di sini. Jadi lu bisa melakukan gerakan nyerang ke arah mata dengan 3 variasi serangan berbeda. Mau tangan yang satu garis, ya, atau mirror hand, atau tangan opposite, atau tangan dua-dua, dan bukan di tempat. Lu harus latihan dalam posisi di bawah tekanan. Ada tarikan, ikut tarik, langsung serang ke arah mata. Ya, tenggorokan, gua nggak menyalahkan. Cuman kadang-kadang kondisi yang secepat itu, mungkin lu susah untuk bisa dapatkan tenggorokan dia. Terlebih lagi kalau secara jari lu nggak kuat bisa patah. Ya, karena kalau gue pribadi gue lebih senang mata karena lebih gampang menjangkau dan mata ada 2 posisinya. Kalau posisi tenggorokan bisa lihat di sini spotnya sangat kecil sekali. Oke. Misalkan ada pertanyaan, kalau orangnya tinggi, gue ditarik, gue nggak bisa menjangkau. Ingat, di jalan harus fight smart. Oke, sini bro. Gue kasih gambaran, kalau orangnya tinggi, katakan gue pendek, orangnya tinggi narik gue nggak bisa menjangkau. Gue deketin dia tetap sama prinsip pertama, step pertama gue deketin dia, gue tarik, gue deketin dia. Yang kedua gue serang ke arah mana? Maju, gue nyerang ke arah kemaluan, gue nyerang ke arah kemaluan. Begitu dia nunduk, baru gue bisa strike dan segala macam. Oke, itu tadi tips dari gue untuk episode kali ini. Jadi pada dasarnya lu coba melakukan latihan yang materinya mendekati ke arah atau konteks yang nyata. Begitu lo pegang di tempat latihan, coba pasangan lo pada saat lu drill, coba tarik. Lu coba rasain kira-kira lu melakukan gerakan dengan putaran ke kiri ke kanan berfungsi apa enggak, efektif apa enggak. Lu pasti akan bisa merasakan sendiri. Gue sendiri cukup kesusahan, gue yang terlatih cukup kesusahan, sehingga gue tidak melakukan hal seperti itu. Ya, terlebih lagi bagi kalian yang ingin belajar secara cepat, gue pikir cukup susah untuk bisa melakukan gerakan-gerakan yang cukup fancy atau yang gerakan yang cukup indah. Ingat, di jalan kita 1 kali gerak, 1 kali langkah itu cukup menentukan untuk gerakan-gerakan berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Stay safe.